wan naru haqqun, neraka itu benar adanya, wa huma mahluqani la yafnayani abadan. Surga dan neraka itu adalah makhluk, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada. La yafnayani abada, tidak akan pernah sirna selamanya. Surga dan neraka tidak akan pernah musnah, tidak akan pernah rusak selama-lamanya. Wal jannatu sawabun li auliyaih, surga itu adalah balasan, ganjaran bagi para kekasih-kekasihnya Allah. Wan naru, dan neraka itu iqabun, adalah hukuman. Neraka adalah hukuman atau siksaan li ahli maksiyatihi, li ahli maksiyatihi, bagi ahli maksiat, bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, illa man rahimallahu azza wa jalla, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 3 poin ya, ada 3 hal yang wajib kita yakini tentang surga dan neraka ini. Ya. Yang pertama, surga dan neraka itu hak atau benar adanya dan tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan tentangnya. Jadi Ahlus Sunnah seperti yang sering saya sampaikan, akidahnya itu meluruskan yang salah. Akidahnya meluruskan yang salah dari keyakinan-keyakinan yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin. Apa yang salah? Yang salah diantaranya adalah akidah Mu'tazilah. Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Mereka meyakini bahwa surga itu belum ada. Surga belum diciptakan. Surga itu nanti diciptakan Allah ketika hari kiamat. Ini keyakinan mereka. Maka pembahasan surga dan neraka ini selalu dicantumkan dalam kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam akidah Thahawiyah. Kalau kita belajar akidah Thahawiyah, di situ ada akidah Wasithiyah. Kemudian kita belajar di akidah Ar-Raziyah ini selalu muncul dan selalu dibahas. Karena keyakinan yang benar tentang surga dan neraka itu, surga itu sudah ada. Ya, sudah Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Ya, sudah siap. Dalilnya apa? Dalilnya surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 131 sampai ayat 133. Allah berfirman, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, dan jagalah dirimu dari api neraka, yang api neraka itu disiapkan untuk orang-orang kafir. Ini garis bawahi di sini adalah uiddat. Uiddat itu adalah fi'il madhi yang berarti sudah Allah jelaskan, sudah Allah ciptakan. Dijelaskan juga dalam kitab-kitab tafsir bahwa ini ayat menjelaskan tentang bahwa surga itu sudah ada. Neraka juga sudah diciptakan dan disiapkan. Kemudian ayat yang 132, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah SAW
supaya kamu diberi rahmat. Kemudian ayat yang ke-33, 133, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, dan berlomba-lombalah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian, wa jannah, dan berlomba-lombalah untuk meraih surga, arduhas samawat wal ard, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Jadi luas surga ini apa? Seluas langit dan bumi. Luas sekali. Jadi kerugian yang besar itu kita udah tahu surga seluas langit dan bumi dan kita nggak ada kaplingan sedikit pun di situ. Itu musibah untuk kita. Semoga kita tidak termasuk hamba-hambanya yang merugi dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang masuk surganya nanti. Ini udah luasnya, seluas langit dan bumi kok kita nggak dapat sedikit pun jatah. Itu adalah sebuah kerugian. Maka Allah mengatakan wasari'u. Urusan surga itu dan disik-disikan, wasari'u, dan cepet-cepetan. Oh ini dapat surga, oh ini menjanjikan surga. Sari'u, segera. Ini urusan dunia kita nggak ada perintah sari'u. Rebutan dunia, si-sian suge-sugean, sukses enggak ada. Justru dalam masalah dunia kita disuruh wamsyu fi manakibiha, melaku, tenang. Saat kenceng-kencengnya kita jalan juga enggak akan mengubah jatah. Jatahnya udah segitu, enggak akan berubah dengan dikejar. Jadi di dunia jangan, urusan dunia jangan si-sian. Jangan balapan, suruh ngalah. Tapi kalau akhirat ampun ngalah. Ada sop pertama longgar, jenengan enggak. Sop pertama sikat, ya, disik-disikan. Sop pertama urusan ibadah itu jangan kasih orang lain. Ya. Saya ada proyek akhirat, proyek Amar Soleh. Ini tinggal 500.000 misalnya, tinggal ditutup selesai. Sisian, jenengan mawon, kula next time, kula jeng ben mawon, jeng ben aja urip, ya cek nek duit. Jadi urusan dunia jangan balapan, urusan akhirat kita suruh sisian, jangan kasih kesempatan ke orang lain kalau ada. Dan dunia dan surga itu, jannah yang seluas langit dan bumi itu uiddat lil muttaqin, digaris bawahi. Uiddat lil muttaqin, sudah disiapkan. Jadi untuk neraka uiddat lil kafirin, udah disiapkan, udah diciptakan. Neraka, surga juga begitu. Uiddat lil muttaqin, udah disiapkan, udah diciptakan, udah ada bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah itu kalau menjanjikan begitu, udah ada barangnya. Bukan janji-janji yang gak konkret. Allah itu surgamu udah ada. Rumah di surga itu udah siap. Istana udah ready. Bidadari udah komplit. Wahai orang beriman, ini loh, cemepak. Bukan janji-janji yang belum wujud. Kayak di dunia misalnya kita, nanti siapa yang juara akan dapat begini, akan. Nanti kalau saya jadi pemimpin akan makan gratis, akan kalau jadi pemimpin. Nggak jadi pemimpin nggak jadi. Janji-janji itu. Jadi ini bedanya Allah SWT, bahwa Allah menjanjikan itu udah siap, udah ready. Sehingga motivasi kita semua untuk bersegera dan bersemangat. Ini yang pertama. Tentang keyakinan surga dan neraka, bahwa surga dan neraka itu udah ada, udah siap. Tidak ada keraguan sedikit pun tentangnya, yaitu surah Ali Imran 131 dan 133. Kemudian yang kedua, surga dan neraka itu ya, kekal. Surga dan neraka itu kekal.
Karena Allah yang menghendaki keduanya kekal dan tidak fana, la yafnayani kata Syekh tadi, wa huwa makhluqani la yafnayani. Kekal selama-lamanya dan surga neraka tidak akan pernah hilang. Ya. Dalil yang menunjukkan ini yang pertama tentang surga yaitu surah At-Taubah ayat 100. Surat At-Taubah ayat 100 Allah SWT berfirman khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Abadan selama-lamanya. Dzalikal fauzul azim, itulah kemenangan yang sangat besar. Jadi khalidin, mereka adalah kekal. Kemudian tentang neraka, surah An-Nisa ayat 168 sampai 169. Ini tentang neraka. Allah Ta'ala mengatakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir wa zalamu, dan orang-orang yang zalim, lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka, wala liyahdiyahum tariqa, dan Allah tidak akan menunjukkan jalan kepada mereka illa kecuali tariqa jahannam, jalan menuju neraka jahannam, khalidina fiha abada. Ini di garis bawah. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, orang kafir masuk neraka ya nggak akan mentas-mentas. Orang yang zalim, yang jenis zalim, kezaliman yang parah, ad-dulmu dzulumat. Kezaliman itu banyak. Ya, sudah dijelaskan Imam Ibnu Qayyim. Ada kezaliman kepada Allah, ada kezaliman kepada makhluk. Nah, yang kepada Allah ini harus bersegera minta ampun kepada Allah dan pasti Allah mengampuni. Nah, yang paling susah adalah kedzaliman kepada makhluk. Di samping dia harus meminta ampun kepada Allah, bertobat, dia juga harus mendatangi si makhluk tersebut untuk meminta maaf dan dimaafkan. Jadi urusannya nggak selesai, cukup beristighfar kepada Allah. Tapi si makhluk yang kita sakiti, yang kita zalimi, itu juga harus memberi maaf. Ini yang kadang memberatkan kita. Karena manusia itu gengsi untuk mengakui kesalahan, malu untuk minta maaf. Padahal itu syarat. Syarat untuk kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau makhluk gak mengampuni, gak memaafkan dia, ya gak termaafkan, gak terselesaikan. Nah, kita mengenal hadis al-muflis, orang-orang yang bangkrut. Rasul pernah bertanya, atadruna man muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina ma la dirhama lahu wa la dinar. Orang bangkrut versi kami, menurut kami yang nggak punya modal, yang nggak punya uang, atau mungkin ketipu. Rasul mengatakan bukan itu orang muflis, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut adalah dia meninggal dunia wa ya'ti, dia datang bi a'malihim as-salih. Ustababim, dia membawa amal soleh dan pahala. Ya, amalannya banyak banget. Amalan sholat, amalan ngaji, amalan banyak, umroh, haji, banyak. Tetapi di akhirat banyak urusan-urusan dia yang belum selesai dengan manusia. Akhirnya apa? Amalan yang dia capek-capek lakukan, pahalanya dia kumpulin, itu dibagi-bagi, diberikan kepada si korban-korban dari kalangan manusia itu. Oh, ini yang dia hutang belum selesai. Oh, ini yang dia sakiti hatinya yang belum selesai. Ini yang dia tuduh, oh ini yang dia gibai, oh ini yang dia dengki. Banyak orang yang ini berhutang masalah sama dia. Jadi dia banyak ruwet hidupnya.
keluarganya, sama temennya, sama tetangganya, begitu. Akhirnya penyelesaiannya di akhirat. Dia mati belum selesai. Akhirnya apa? Di akhirat dibayar itu semua dengan pahala dikasih. Bangkrut. Dan celakanya nggak cukup untuk melunasi masalahnya tadi. Akhirnya apa? Dosa-dosa korbannya itu disedot sama dia. Diberikan semua sama Allah SWT. Udahlah kebaikannya dikasih ke orang lain, keburukan orang lain dikasihkan ke dia semua. Celaka 17 kalau orang bilang. Udah jatuh ketimpa tangga. Kebaikannya habis, dosa-dosanya bertambah. Ini bangkrut yang sesungguhnya. Jangan seperti ini. Ya, jangan sampai amal soleh yang udah kita capek-capek lakukan, kita berharap itu jadi sangu, jadi apa? Jadi bekal, ternyata enggak untuk kita semua, justru dikasihkan. Maka kalau bisa itu jangan memiliki kedzaliman kepada manusia. Tata hati, jaga hati, ya. Jangan dendam, jangan dengki, dikoreksi terus. Manusia yang baik itu bukan enggak salah, tapi dia memperbaiki kesalahannya. Aku keliru, terus lebih baik. Dan Allah menyukai yang seperti itu. Yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu ya. Jadi orang-orang seperti ini kalau meninggal dunia, kafaru wa zalamu, Allah nggak akan ampuni mereka. Allah kasih jalannya menuju neraka jahanam. Ini jalanmu. Pintu neraka jahanam. Kekal dalamnya selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa neraka itu kekal. Kemudian hadis yang mendasari kekekalan surga dan neraka ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannata, nanti jika penduduk surga udah masuk surga, wa ahlun narin nara, dan penduduk neraka udah masuk neraka semua, selesai, tuntas, gak ada yang tersisa, udah masuk ke haknya masing-masing. Ya, thumma yaqumu muadzin bainahum. Kata Rasulullah SAW kemudian, seseorang akan meneriaki di antara mereka. Seseorang akan meneriaki di antara mereka. Ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, la mauta. Tidak ada kematian lagi setelah ini. Wa ya ahlal jannah, dan wahai penduduk surga, la mauta. Tidak ada kematian lagi setelah ini. Khuludun. Ya. Khuludun, kalian akan kekal di dalam neraka, di dalam surga juga selama-lamanya, dan surga dan neraka juga akan kekal selama-lamanya. Tidak akan musnah. Kemudian utiya al-maut, didatangkan kematian itu bisurati kapsin, dalam bentuk gibas. Dalam bentuk gibas, kambing domba. Kemudian disembelih sama Allah SWT, kematian itu, kemudian Allah mengatakan la mauta ba'daha. Jadi tidak ada lagi kematian setelah ini, dah. Kematian dah. Jadi kalau disiksa dalam keadaan hidup terus. Jadi yang ngeri dari neraka itu apa, Jam? Yang ngeri dari neraka itu selain siksaannya apa? Siksaannya kan ngeri banget. Macam-macam, ditusuk tombak, tembus dari atas ke bawah, disetrika, dicelupkan ke api yang menyala-nyala. Dia berenang ke air darah, kemudian dibandem sampai di pinggiran, dipukul malaikat, pecah kepalanya, kembali lagi. Apa yang ngeri dari neraka selain siksaannya? Yang ngeri adalah gak ada hentinya. Sengeri-ngerinya siksaan kalau orang itu ngerti, nanti ada jedanya, ada berhentinya. Mungkin orang akan muncul kekuatan. Kayak kita kerja lah ya. Capek apapun kan enek rolasan nih. Wosel gak popo, engko maem, engko istirahat, engko iso ngombe.
Itu ning donya. Nggih mboten? Sak panas-panase kahanan, sak capek-capek badan, kerja sekeras apapun, kita tetap ada hiburan. Oh, enek lerene. Nggih. Oh, ada minumnya. Nah, minum ini rokok dari nanah, dari darah. Makanannya dari buah zakum. Oh, yang enggak mengenyangkan, yang enggak memuaskan. Buah berduri dimasuk ke tambah robek-robek perut. Kayak gini nih baru gambaran jamaah. Nanti kalau kita udah mati itu kenyataan. Jadi manusia itu kadang butuh real dulu. Butuh sesuatu yang nyata dulu baru dia kapok, jera. Jadi yang bikin ngeri di neraka itu selain siksaannya yang sangat dahsyat, nggak pernah terlihat, nggak pernah terbayangkan. Itu adalah nggak ada berhentinya, nggak enak lereni. Seminggu, setahun, 1000 tahun, 1.000.000 tahun nggak ada berhentinya. Jadi kalau 1000 tahun yang lalu orang ini udah disiksa di alam barzah umpamanya, ini belum neraka, baru alam kubur yang gambarannya kayak gitu. Kuburan itu menghimpit mayit itu sampai tulang belulangnya, iganya itu remek jadi satu. Gitu terus. Ya 1000 tahun berjalan ya seperti itu. Mayatnya berhenti, enggak mati, enggak hidup lagi. Roh itu dikembalikan dan dia hidup tapi di alam ghaib. Ini yang harus kita pikirkan. Kehidupan enggak cuma di dunia, bar mati urip meneh. Dan ini yang lebih unlimited, tanpa batas. Oh di dunia mah ada batas. 50 tahun, terus gak ngerasa ke omongane tonggo sing pedes. Oh 70 tahun, gak delok kahanan politik, gak lihat kahanan negara sing tambah ruwet, gak ngelihat anak-anak yang tambah bandel, udah meninggal, dia selesai urusan dunia, udah gak ngerasain dia kerja keras lagi. Tapi kalau udah meninggal dunia, itu gak cukup 50, 100 tahun. Satu hari di sana itu semisal 1000 tahun di dunia. Al-yawma inda rabbikum ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Ya, 72 tahun, 75 tahun itu cuma 1,5 jam di akhirat. Subhanallah. Nah ini yang bikin kita itu menjadi orang yang inginnya lebih baik. Hijrah. Orang mau dunyo, akhiratnya enggak kopen. Sholatnya berantakan. Golek opo. Dunyo terbatas. Ada yang membatasinya yaitu waktu. Nah, akhirat, waktu aja enggak bisa membatasi. Segitu lamanya kita. Makanya jangan minder kalau dikatain orang alim karena kita sholat di masjid, rutin 5 waktu. Sholat 5 waktu di masjid itu bukan kerjaannya orang alim, orang soleh. Itu semua orang Islam wajib seperti itu memang. Ngaji seperti ini, itu bukan hanya tugasnya santri, thalibul ilmi, orang yang ngaji, gitu, orang yang religius, aktivis. Semua orang yang ngaku dia muslim wajib ngaji. Enggak laki, enggak perempuan. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Tapi fenomena di masyarakat seolah-olah kuwi wong ngaji, kuwi wong alim, kuwi wong soleh. Aku ora alim, aku ora soleh. Loh kok aku berukut men pakaianku nek wong wedok. Ya, selama jenengan muslimah ya berukut. Karena berukut itu tugasnya semua muslimah. Ketika keluar rumah, ngaji, sholat, berakhlak mulia, itu tugasnya semua yang KTP-nya Islam. Enggak cuma niku wau. Jadi kados enten anggapan aku ki ora saleh. Ra patut dadi wong saleh. Tapi jenengan muslim. Wong Islam ki ngenten iki kehidupannya, gaya hidupnya.
Ada 5 waktu yang harus ke masjid, store muka sama Allah SWT. Absen sama Allah, sujud sama Allah SWT di masjidnya bukan di rumahnya. Di masjidnya bukan di rumah. Berjamaah bukan sendirian. Nah, ini kan untuk sanggup akhirat itu tadi. Karena hidup kita nggak cuma di dunia. Hidup setelah dunia itu lebih mengerikan. Kemudian penduduk surga dan neraka itu adalah keturunannya Nabi Adam. Ya, bukan jenis manusia yang lain gitu ya. Ini terkait dengan surga dan neraka, bahwa yang masuk surga dan neraka itu manusia tulen. Keturunannya siapa? Keturunan Nabi Adam alaihissalam, bukan makhluk lain, bukan alien, bukan. Ya. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, Ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha khalaqalil jannati ahlan. Allah itu telah menciptakan penduduk penghuni untuk surga. Khalaqahum laha, Allah menciptakan penduduk surga untuk masuk surga, wahum fi aslabi abaihim. Dan mereka itu semua berasal dari keturunannya Nabi Adam. Manusia tulen maksudnya. Jadi bukan makhluk luar angkasa, makhluk bukan manusia. Wa khuliqalin nari ahlan. Allah juga udah menciptakan penduduk-penduduk untuk neraka. Khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Allah menciptakan penduduk untuk penghuni untuk neraka ini, dan mereka adalah berasal dari tulang sulbi abaihim, ayah mereka dari keturunannya Nabi Adam alaihi salam. Kemudian terkait dengan anak yang udah meninggal dunia padahal dia belum balik, anaknya orang Islam, maka mereka belum terbebani oleh syariat. Anak-anak kecil yang belum balik, bapak ibunya muslim dan muslimah, kemudian anak kecil ini meninggal dunia. Imam Nawawi mengatakan bahwa ulama sepakat anak kecil dari orang Islam yang meninggal dunia maka dia termasuk penghuni surga karena dia belum terbebani oleh syariat. Dijelaskan Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Namun bukan berarti kita boleh nunjuk, memastikan. Nah ini yang jadi PR. Anak ini ahli surga. Orang ini ahli surga. Jadi nunjuk person bahwa dia ini pasti penduduk surga atau neraka itu ya nggak boleh. Sebagus apapun keadaannya dia meninggal dunia. Mungkin dia meninggal dalam keadaan sujud. Terus kita, dia ini ahli surga. Nggak boleh memastikan person seperti itu. Tapi kita boleh mendoakan orang yang meninggal seperti ini, insya Allah husnul khotimah. Tapi nggak boleh, mbah ini, bapak ini, ibu ini, surga. Maka konteks ketika orang meninggal dunia itu kan rahimahullah. Semoga Allah merahmati, bukan almarhum. Bukan almarhum. Dalam bahasa Arab ada perbedaan antara almarhum, almarhumah dan rahimahullah atau rahimah. Kalau rahimahullah didahului fi'il seperti ini adalah doa, harapan. Kalau almarhum bentuknya isim maf'ul seperti ini, al-maf'ul, ini memastikan seseorang. Mengatakan seorang itu pasti dirahmati Allah. Belum, gak bisa, gak boleh. Maka para ulama melarang memastikan rahmat bagi seseorang. Boleh mendoakan. Mengatakan seorang syahid, enggak boleh. Mendoakan dia syahid boleh. Ini pasti syahid. Karena itu urusan Allah SWT. Kita dibolehkan mengatakan orang ini ahli surga kalau memang ada dalil yang menyebut dia. Seperti para sahabat Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Ya kita katakan Abu Bakar masuk surga. Karena Rasul bilang surga. Abu Lahab di neraka, ya kita katakan Abu Lahab di neraka karena ada ayat surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabiu wa tabb. Dan istrinya juga
dia ahli neraka ya, karena ada dalil yang mengatakan. Adapun selain yang enggak disebut namanya, apa-apanya, kita enggak boleh menjazm, memastikan personnya. Ini yang harus oh ini penduduk surga, oh ini penduduk neraka. Sebaik apapun dia dalam meninggalnya, dan seburuk apapun orang itu dalam keadaan meninggalnya. Enggak boleh memastikan. Maka menggelari seseorang dengan asyahid, nah itu berat. Syahid siapa? Mujahid siapa? Menggelari seorang almarhum, tapi biasakan dengan kalimat rahimahullah, rahmatan wasi'ah, rahimahullah kalau perempuan. Jadi bukan dengan almarhum, karena almarhum itu memastikan dia mendapatkan rahmatan itu belum tentu, karena itu yang tahu hanya Allah dan Rasul. Jadi saya tadi nyebut 3, ternyata cuma 2 karena nomor 3 digabungkan dengan yang pertama yaitu surga dan neraka itu kekal, surga dan neraka itu sudah ada. Bukan belum diciptakan oleh Allah SWT. Kemudian yang terakhir, tentang surga dan neraka, bahwa di antara sifat surga, sebutkan banyak banget, tapi Rasul mengatakan, khuffati al-jannatu bil makari. Bahwa surga itu di antara karakteristiknya itu dihiasi oleh Allah SWT dengan hal-hal yang dibenci, hal-hal yang tidak disukai. Sebaliknya karakteristik neraka, wa khuffatin naru bisyahawat. Dihiasi jalan-jalan menuju nerakanya Allah itu dengan syahwat yang menarik, yang enak-enak, dosa, maksiat. Jadi kalau surga itu al-makarih, ya harus ngelawan hawa nafsu. Harus ngelawan hawa nafsu. Sholat itu berat. Ya, sholat itu berat, apalagi berjamaah. Apalagi subuh, apalagi isya. 2 sholat yang sering disebut Nabi paling berat. Subuh sama isya. Nah, kalau bisa kita jaga 2 sholat itu, kita terlepas dari sifat kemunafikan. Tapi kalau 2 sholat ini kita ambiar, maka kita dijuluki sebagai orang yang munafik. Karena sholat yang berat bagi orang munafik itu subuh dan isya. Subuh, ya, nggak sempet karena begadang, ya nggak penting. Padahal subuh itu didoakan oleh Rasulullah SAW dengan berkah. Allahumma barik li ummati fi bukurihinna, ya Allah berkailah umatku di subuh mereka. Ya, siapa yang pengen jadi pedagang yang berkah, pengen jadi pegawai yang berkah, pengen jadi ibu rumah tangga yang diberkahi. Awali hari, bangun lebih awal. Kalau bisa sebelum subuh udah bangun. Ini yang meyakini kayak gini gak cuma orang Islam. Orang non-Muslim pun mereka bilang di buku-buku mereka, tahu Bill Gates, orang terkaya di dunia yang punya Microsoft itu. Di bukunya dia mengatakan kunci kesuksesan itu bangun pagi. Cuman dia gak sholat, karena dia kafir. Orang Islam udah biasa bangun pagi lebih awal. Enggak cuma subuh, kadang 1 jam sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh, untuk bisa sholat witir, bahkan untuk bisa sholat qiyamul lail. Waktu yang paling dahsyat untuk bermunajat. Sholat 2 rakaat, salam 1 witir, salam 1 rakaat. Bar niku napa? Lungguh, anteng, senden, ya. Dingkluk. Karena mungkin saking banyaknya masalah keluarga, masalah ekonomi. Udah, pasti akan ada insight, pencerahan solusi di hari-hari dia berikutnya. Itu janji. Karena
1 jam sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh atau waktu-waktu yang kayak gitu itu doa kita didengar. Allah turun ke langit dunia. Kita malah tidur. Kita didatangi sama Allah, Allah bilang siapa yang berdoa di waktu itu aku kabulkan. Siapa yang minta ampun aku ampuni. Kita tidur. Gak ngajeni, gak memberikan perhatian, menghargai waktu-waktu kayak gitu. Secapek apa gitu. Jadi harus ada waktu seminggu itu berapa kali minimal, kalau itu berat ya. Harus dibiasakan. Bangun lebih awal, habis itu melakukan 2 rakaat sebelum subuh, yang itu lebih baik daripada dunia seisinya. Rakaatani qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kemudian sholat subuh berjamaah di masjid, udah hari itu kata Nabi, fi dhimmatillah. Kita dalam jaminannya Allah SWT. Sampai subuh berikutnya. Siapa gak pengen dijamin? Kerjaan kita dijamin, keberkahannya. Nyawa kita. Kalau mati di hari itu dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Dan jangan tidur lagi habis subuh. Ini penyakitnya. Ampun tidur setelah subuh. Bar subuh ini maca Quran. Syukur olahraga ringan, jalan-jalan, lari pagi atau jalan pagi, hidupnya penuh dengan inspirasi. Turu meneh, podo wae dapat larangan. Enek turu sing dianjurke, enek turu sing dilarang. Turu sing dianjurke niku siang, namanya qailulah. Supaya malamnya kita jadi sehat, jadi kuat, jadi fresh. Nggak ngantuan. Nek ngaji sore nggih mboten ngantuan, mergo siange pun bubuk. Niku dianjurkan kilu fa inna syaitana la takilu, wahai umat Islam, tidur siang lah. Karena setan nggak tidur siang. Jadi dalam rangka menyelisih setan. Oh, awan malah ngopi. Ora iso turu. Awake lungkrah. Salat asar lungkrah. Maghrib lungkrah. Malam lebih lungkrah lagi. Ada kegiatan amal soleh, gak pernah teko malah. Lungkrah awake. Karena gak bisa manage waktu. Kemudian ada tidur yang dibenci. Tidur ba'da subuh sama tidur ba'da asar. Ba'da subuh itu marai, mateni rezeki, keberkahan. Berkahnya gak dapet. Rezeki juga ya seret. Kalau ba'da asar bikin orang linglung. Gila. Nah boten pitados, ampun dipraktek ini. Turu bar maghrib, turu bar asar. Itu wong bar kuwi kok kaya wong tangi ngono, kaya wong bingung, aku di mana ini? Padahal jero kamar. Jadi ada orang linglung setelah bangun tidur ya kuwi. Orang yang tidur ba'da asar, ba'da maghrib, ora wayahe tidur. Waya ngaji ngeten iki, waya amal soleh malah turu. Ba'da maghrib nggih turu meneh. Nah, turu niku ba'da isya. Nah, itu dianjurkan. Kalau enggak ada kegiatan ba'da isya langsung mapan, nanti otomatis ya. Otomatis itu kalau kita tidur jam 10 atau jam 9, otomatis jenengan akan dibangunkan minimal jam 3. Nek tangi ojo turu meneh. Wis rasah perlu alarm niku udah otomatis. Ya, alamiah. Kalau kita tidur jam 10, jam 9, insya Allah jam 2, jam 3 itu otomatis dibangunkan sama Allah SWT. Tapi nek turunnya jam 12, ya, turunnya jam 1, jam 2, subuh ambiar, nggak dapat apa-apa. Jadi bukan masalah subuh itu jam berapa, sholat malam jam berapa. Awal tidur kita itu jam berapa, itu masalahnya. Ya. Awal tidur kita jam berapa? Wis, pokoknya kalau kita tidur lebih awal, semuanya bakal kebagian amal soleh yang di akhir-akhir tadi. Bisa sholat malam, witir, 2 rakaat sebelum subuh, subuh berjamaah dapat semua. Kalau kita awal, jadi masalahnya adalah awal tidur kita itu jam berapa. Kalau kita nggak punya kebiasaan, tidurnya malam terus, akhirnya mana? Wallahu a'lam bishawab. Semoga penjelasan tentang surga dan neraka tadi menambah keimanan kita kepada Allah,
ya, kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga membuat kita semakin introspeksi, mawas diri, bahwa ada surga dan neraka. Kita ingin masuk surga, luasnya seluas langit dan bumi, masuk awal dewe gak kebagian kaplingan sedikit pun. Maka ini adalah satu kerugian yang besar, subhanallah. Jadi kita harus introspeksi, mawas diri, setiap hari memperbaiki. Oke, kita akhiri kajian kita pada sore hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.